Apalagi apa ada hadis yang menyebutkan tentang sholat berjamaah, siapa yang mendapatkan rukuknya imam berarti dihitung bukan sebagai makmum masbuk. Yang kedua, sudah sholat sendirian di rumah diperbolehkan sholat lagi asalkan berjamaah. Lalu niatnya bagaimana? Dan niatnya ya sholat aja biasa. Di sini terangkan. Coba hadis halaman berapa tadi adanya? Ya niatnya ya niat sholat itu. Sholat yang dia akan sholat jamaah tadi, sholatnya apa? Anda sholat Halaman 3. Nah coba halaman 3 itu. Masuk ke 4. An Jabir bin Yazid bin al-Aswad al-Amiri an abihi qala syahidtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu fasallaitu ma'ahu salata subhi fi masjidil khaifi qala falamma qada salatahu wan harafa idza huwa bi rajulaini fi ukhral qaumi lam yusalliya ma'ahu faqala alayya bihima faji'a bihima tur'atu faraisuhuma faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana faqala ya Rasulullah inna kunna qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakuma nafilatun. Rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri, dari ayahnya ia berkata, saya ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sholat subuh bersama beliau di Masjid Al-Khaif. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau mengetahui ada 2 orang dari kaum lain yang tidak ikut sholat. Maka beliau bersabda, suruhlah mereka datang kemari. Lalu mereka dibawa dalam keadaan gemetar daging rusuk mereka. Beliau bersabda, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami sudah sholat di tempat kami. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Apabila kalian telah sholat di rumah kalian, kemudian kalian mendapati di masjid sedang sholat berjamaah, maka hendaklah kalian ikut sholat berjamaah, karena yang demikian itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Ya kan? Nah, tadi dapatnya Nabi sedang sholat subuh. Kamu sudah subuh di rumah, kemudian datang ke masjid, kok di situ sedang berjalan sholat jamaah. Sholat jamaah apa? Subuh ya. Saudara niatnya ya sholat subuh ya. Walaupun tadi sudah sholat di rumah, tapi di masjid kok kamu mendapati sholat jamaah. Nabi perintahkan, walaupun kamu sudah sholat di rumah, maka kalau datang ke masjid di situ ada jamaah, kamu ikut sholat jamaah tadi. Nah, lalu mungkin jawab kamu, nah sudah sholat lagi. Walaupun sudah sholat, kamu sholat lagi di situ. Sholat yang kamu lakukan tadi sebagai sholat tambahan, artinya tidak wajib tapi sholat sunnah bagi kamu. Walaupun niatmu niat wajib, sunnahnya di sini sunnah mengulangi sholat tadi loh. Bukan terus sujud apa? Sholat jamaah subuhnya sholat sunnah. Subuh itu sholat wajib itu. Nah, sholat wajib, tapi kamu sudah melakukan subuh di rumah. Nah, di masjid mendapatkan sholat subuh tadi berjamaah. Nah, kamu sholat lagi berjamaah itu. Walaupun tadi sudah sholat, sekarang kamu sholat lagi boleh. Ya. Untuk sholat yang dihitung yang mana? Itu sebagai sunnah, sebagai tambahan buat kamu, ganjarannya tambah gitu lah. Tidak dosa, tidak bid'ah, tapi malah mendapat tambahan ganjaran. Andai kata kamu tidak sholat lagi, ya tidak masalah karena kewajiban sudah kamu lakukan. Tapi kalau kamu lakukan lebih baik, maka dikatakan lebih sholat sunnah atau tambahan. Niatnya ya niat sholat. Kalau di situ dapat tadi sholat subuh, ya niatnya sholat subuh. Kalau niat dapatnya jamaah sholat asar ya kamu di situ ikut jamaah tadi sholat asar. Jadi niatnya sesuai dengan sholat yang dikerjakan pada saat itu, gitu loh. Sholat itu ya sholat yang dikerjakan itu.
Hanya tadi kamu tadi di rumah kok sekarang kan dapat di masjid kan nilainya lebih banyak di masjid itu. Apalagi kemudian yang pertama tadi Ustaz, apa ada hadis yang menyebutkan tentang sholat jamaah siapa yang mendapatkan rukuknya imam berarti dihitung bukan sebagai masbuk? Nah, maka itu kalau mendapat rukuk saja tidak dihitung sebagai masbuk, maka ada 3 pendapat tadi. Nah, dari kami cenderung kepada pendapat yang kedua. Ya, kalau ketinggalan Fatihah ya ketinggalan juga. Hanya mendapat rukuk saja berarti tidak mendapat Fatihah. Nah, karena tidak mendapat Fatihah maka la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab berlaku untuk itu. Nah, jadi yang dimaksud la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka kalau dia dapatnya hanya rukuk saja berarti tidak mendapat Fatihah. Nah, tidak mendapat Fatihah berarti itu belum dihitung 1 rakaat sholat. Atau 1 rakaat sholat itu harus dapat Fatihah lengkap. Maka siapa yang kurang dapat Fatihah berarti rakaatnya itu sholat rakaat kurang Fatihah tadi itu tidak dihitung. Maka nanti kalau imamnya salam dia menggenapi kekurangan rakaat tadi. Nah, karena tadi hanya mendapat rukuk belum mendapat Fatihahnya, jadi tidak dihitung sholat begitu. Nah, kalau yang mendapatkan rukuk terus tidak dihitung, nah saya belum mendapatkan itu. Ya, misalnya orang dapat rukuk saja tidak mendapat Fatihah terus tidak dihitung terlambat itu enggak dapat itu. Karena jelas dia tidak mendapatkan Fatihah. Apalagi